Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teori aliran adiabatik dengan gesekan. Jadi pada dasarnya eh, buah pipa gas itu biasanya berada dalam kondisi terisolasi. Nah, ketika pipa ini diisolasi luarnya, eh, kita dapat anggap bahwa perpindahan panas dari dalam pipa keluar atau dari luar masuk ke dalam pipa cukup kecil, sehingga kondisi ini bisa diidealisasikan menjadi sebuah kondisi yang dinamakan dengan kondisi adiabatik atau tidak ada perpindahan panas keluar dan masuk dari pipanya. Nah, eh, sedangkan eh, gasnya sendiri tentu memiliki viskositas. Oke. Jadi ketika suatu gas itu mengalir di dalam pipa terisolasi yang cukup panjang, kita bisa anggap bahwa tidak ada perpindahan panas dari dalam keluar atau dari luar masuk ke dalam, tergantung temperaturnya ya. Tapi karena pipa yang sangat panjang ini, efek dari viskositas tadi yang biasanya kita sebut sebagai faktor gesekan itu tidak bisa diabaikan. Jadi kalau kita ingat di aliran incompressible, koefisien kerugian mayor itu formulanya adalah F kali L panjang pipa dibagi diameter pipa. Nah, ketika kemudian pipa ini L-nya ini besar, pipanya panjang, ini efek gesekan tadi dari viskositas ini tidak bisa diabaikan. Oke. Nah, oleh karena itu kita perlu mempelajari sebuah model aliran di dalam pipa yang sifatnya adiabatik, di mana efek gesekannya juga diperhitungkan. Dan itu yang akan kita bahas saat ini. Oke. Nah, bagaimana fenomena yang terjadi di dalam pipa dengan kondisi seperti ini? Oke. Nah, karena adanya efek viskositas tadi terjadi irreversibilitas atau terjadi produksi entropi. Oke. Tapi karena tidak ada perpindahan panas keluar, itu total energi dari yang dibawa oleh fluidanya itu tetap begitu ya. Nah, fenomena yang terjadi ini tergantung pada tipe aliran di inlet. Oke ya. Misal ini inletnya titik satu, outletnya titik dua. Oke ya. Nah, eh, ketika inletnya itu subsonik atau M kurang dari satu, aliran ini akan bergerak ke arah sonik. Oke ya, ke arah M sama dengan satu. Jika aliran masuknya supersonik, dia juga akan bergerak ke arah M sama dengan satu. Jadi ini keunikan aliran adiabatik dengan gesekan. Jadi efek dari produksi entropinya atau reversibilitasnya itu akan membawa alirannya ke titik sonik gitu ya. Entah inletnya subsonik ataupun supersonik. Oke. Jika inletnya subsonik, kita lihat di sini ini P1 ya, maka nanti dia akan sedikit turun gitu ya, sehingga di outletnya P2 ini. Jadi ini efeknya mirip dengan aliran incompressible ya, ada pressure drop. Oke. Nah, sedangkan kita lihat di sini mirip dengan di normal shock ya. Ini kalau kita lihat temperatur stagnasinya sama, oke. Tapi tekanan stagnasinya berbeda. Jadi tekanan stagnasinya turun, ya, oke. Jadi di sini titik ini tekanan stagnasinya turun. Oke. Nah, sedangkan jika inletnya ini supersonik, oke, ini nanti kalau subsonik berarti kecepatannya naik ya sampai sonik. Oke. Nah, kalau inletnya supersonik, ini nanti kecepatannya turun kembali ke sonik. Oke. Nah, tekanannya sendiri akan naik dari P1 ke P2. Oke. Nah, sedangkan temperatur stagnasinya ini konstan. Oke. Tekanan stagnasinya juga sama-sama turun. Tapi tekanan statiknya naik. Oke.
Nah, eee, jadi ini efeknya, ada yang sama, dengan yang incompressible dan ada yang berbeda, oke. Nah, garis ini sering dinamakan sebagai garis Fano atau kurva Fano. Karena, ditemukan oleh seorang engineer Italia dengan, bernama Fano, ya. Oke. Nah, rangkumannya seperti ini. Jadi, temperatur stagnasi untuk subsonik konstan, supersonik konstan. Entropi semuanya naik ya. Jadi kalau kita lihat ini diagram TS dari satu ke 2, ini entropi semuanya naik. Titik satu di sini, titik 2 di sini, entropi semuanya naik. Karena ada irreversibilitas dari faktor gesekan dari viskositas, seperti itu. Oke, temperatur. Tekanan stagnasi dua-duanya turun ya. Karena supersonik pun tekanan stagnasinya ada di sini nih. Di titik temperatur stagnasinya ini sama. Oke. Jadi karena adiabatik maka tingkat keadaan stagnasinya itu tidak jauh berbeda. Entalpi stagnasinya sama, tekanan stagnasinya temperatur stagnasinya konstan sehingga tekanan stagnasinya ini turun. Oke. Nah, lalu temperatur, subsonik temperatur turun, supersonik temperatur naik, oke ya. Jadi kelihatan nih, kalau dia supersonik, ini temperaturnya naik nih dari sini ke sini. Kalau subsonik temperaturnya turun dari T1 ke T2, oke. Kecepatan, subsonik naik, supersonik turun. Subsonik naik sampai M sama dengan 1, supersonik turun sampai M sama dengan 1. Oke, karena kecepatan naik, maka subsonik bilangan Mach naik. Karena kecepatan turun di supersonik, bilangan Mach juga turun. Nah, massa jenis untuk subsonik turun, supersonik naik. Tekanan di subsonik turun, supersonik ini naik. Jadi fenomena yang terjadi seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan persamaan kesetimbangan? Kesetimbangan massa sama ya dengan normal shock karena salurannya memiliki penampang yang konstan sehingga A1 sama dengan A2. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi ρ1 V1 sama dengan ρ2 V2. Oke. Kesetimbangan energi sama karena adiabatik H01 sama dengan H02. Oke ya. Nah, lalu kemudian karena aliran ini baik subsonik maupun supersonik ini cenderung bergerak ke M sama dengan 1, maka kita bisa definisikan sebuah konsep dengan yang disebut sebagai panjang saluran maksimum. Jadi panjang saluran maksimum ini adalah panjang saluran di mana jarak ya dari inlet hingga bilangan Mach-nya sama dengan 1. Oke. Jadi kalau bilangan Mach-nya sama dengan 1 di titik ini, maka jarak dari inlet ke titik ini inilah dimaksud dengan panjang maksimum. Oke. Nah, formulanya dapat dihitung dari bilangan Mach di inlet, eh, variabel ini, rasio ini, FL max per D dapat dihitung dari menggunakan bilangan Mach di inlet. Jadi ini FL max per D dapat kita tentukan jika kita tahu bilangan Mach di inletnya. Nanti L max-nya dapat kita hitung dari jika faktor gesekan dan D-nya diketahui. Oke? Dan karena kalau kita lihat ya, tadi di tabel ini kecepatannya kan berubah ya, baik naik maupun turun. Jadi sebenarnya bilangan Reynolds-nya ini sepanjang saluran akan berubah. Nah, kalau kita lihat formula faktor gesekan itu kan fungsi dari bilangan Reynolds. Jadi sebenarnya faktor gesekannya juga akan berubah. Namun untuk memudahkan perhitungan, ini kita ambil faktor gesekan rata-ratanya saja. Oke? Ya. Nah, bagaimana jika kemudian, pipanya itu diperpanjang gitu ya, misal Lmax-nya sudah tercapai lalu pipanya ini lebih panjang atau diperpanjang, oke ya. Jadi misal seperti ini, M sama dengan 1 tercapai di sini, L1 ini sama dengan Lmax, lalu pipanya diperpanjang, apa yang terjadi? Eee, Kehilir dari titik di mana Lmax atau M sama dengan 1, ini nanti M-nya tetap sama dengan 1. Tapi kemudian ini karena perpanjangan ini, maka yang berubah adalah laju aliran massa.
Jadi laju aliran massanya itu nanti akan turun gitu ya. Jadi kalau kurva awalnya ini L1 sampai di sini, ini kurvanya ya, kurva untuk L1. Ketika ini diperpanjang ke L2, kurvanya ke sini, dia akan bergeser ke arah kanan. Jadi kenapa dia bergeser ke arah kanan? Karena dengan adanya penambahan panjang ini, produksi entropi menjadi bertambah. Jadi kurvanya ke kanan. Oke, namun efeknya laju aliran massanya turun. Oke. Nah, ini juga nanti mengakibatkan bilangan Mach di inletnya, oke, ini juga akan turun, oke ya. Oke, jadi ketika ini diperpanjang, M-nya tetap sama dengan 1, tapi laju aliran massanya yang terpengaruh. Oke, nah kita masuk ke rasio-rasio yang kita gunakan untuk menentukan tingkat keadaan. Oke, jadi tingkat keadaan dengan tingkat keadaan kritis, kita bisa tuliskan seperti ini ya, formulanya ada 4 ini, T per T bintang, P per P bintang, seperti ini, V per V bintang, lalu P0 per P0 bintang. Oke. Jadi dari sini kita bisa prediksi ya, misalkan diketahui bilangan Mach di inletnya, kita bisa tahu ke tingkat keadaan kritisnya. Oke. Jadi pada saat M sama dengan 1, pada saat L sama dengan L max, itu nanti kita bisa prediksi tingkat keadaan kritisnya. Oke. Lalu bagaimana dengan rasio tingkat keadaan antara dua titik di dalam pipa? Oke. Jadi jika bilangan Mach di titik 2 dan bilangan Mach di titik 1, lalu tingkat keadaan titik 1 diketahui, kita bisa tentukan tingkat keadaan di titik 2 dengan menggunakan rasio T2 per T1, P2 per P1, Rho2 per Rho1 atau V1 per V2, lalu P02 per P01. Jadi kalau bilangan Mach di inlet dan outlet tahu, tingkat keadaan di inlet diketahui, kita bisa tentukan tingkat keadaan di outlet. Oke. Nah, lalu kemudian konsep yang penting lagi adalah dari titik M1 ke M2 ini, dari titik 1 ke titik 2 ini, berapa panjangnya gitu ya, atau jika kemudian, M1 dan jika M1 dan panjangnya diketahui, jadi seperti ini ya, jika tingkat keadaan di titik 1 diketahui, panjang diketahui, oke, bisa nggak kita tentukan tingkat keadaan di titik 2-nya? Oke, caranya adalah dengan menggunakan konsep panjang maksimum. Nah, kalau kita lihat di sini, di kurva ini, jadi, titik dari inletnya, ini konstan. Jadi dari titik 2 nanti Lmax-nya turun sesuai dengan panjang L. Jadi kalau kita lihat, L1 Lmax 1 ini sama dengan L ditambah Lmax 2. Oke ya, jadi Lmax 1 ini sama dengan L ditambah Lmax 2. Jadi di titik 2 ini ke M sama dengan 1, itu jaraknya akan berkurang proporsional sebanding dengan panjang pipa. Titik di mana M-nya sama dengan 1 ini juga sebenarnya konstan jika terhadap inlet ini ya. Oke. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung berapa jarak L yang dibutuhkan antara titik 1 dan titik 2 ini untuk mengubah bilangan Mach dari M1 menuju M2 dengan seperti ini. F kali L per D itu sama dengan FL max per D1. Jadi FL max per D di sini ya, dikurangi FL max per D2. Jadi FL max per D di titik 2. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana langkah-langkah penyelesaian permasalahannya? Oke. Jadi sebenarnya ada dua tipe permasalahan secara garis besar. Pertama, diketahui panjang pipanya L atau rasio L per D. Oke. Lalu tingkat keadaan di inletnya tahu ya, T, P, Rho atau V di inlet atau M di inlet ini tahu. Oke, terus diminta untuk menentukan tingkat keadaan di outlet, misal diminta untuk menentukan T2, P2, Rho2 dan seterusnya. Nah, langkah pertama kita tentukan bilangan Mach, lalu kemudian dari formula panjang maksimum tadi kita tentukan FL max per D1 ya, di titik 1 seperti ini. Lalu kita hitung FL per D, oke.
FL per D kita hitung dari mana? Karena L-nya diketahui dan D-nya diketahui, tentu ini bisa kita hitung, bisa kita masukkan. F-nya nanti kita dapatkan dari diagram Moody atau dari formula Hallan. Oke. Lalu kemudian setelah FL per D diketahui, ini FL max per D yang di titik 2 ini kita hitung menggunakan kebalikan dari formula ini. Jadi FL max per D1 dikurangi FL per D, kita dapatkan FL max per D di titik 2. Lalu dengan membalik formula panjang maksimum ini, kita nanti kita dapatkan M di titik 2, oke, atau dengan cara melihat tabel. Nah, setelah M di titik 2, dengan mah titik 2 diketahui, kita bisa tentukan tingkat keadaan di outletnya menggunakan misalkan rasio ini ya, T2 per T1, P2 per P1, V1 per P2, dan seterusnya. Oke, atau kita bisa juga temukan nilainya dari tabel seperti itu. Nah, tipe soal yang kedua yang secara umum kita temui dalam permasalahan ini itu adalah tingkat keadaan di inlet dan outlet tahu, tapi panjang pipanya tidak diketahui, beda. Jadi M1 T1 P1 Rho 1 diketahui, M2 T2 P2 Rho 2 diketahui atau bisa dicari dan ditanyakan L. Nah, yang pertama kita tentukan dulu bilangan Mach-nya baik di inlet maupun outlet. Lalu kita hitung FL max per D1, FL max per D2 dengan formula yang sama. Oke, tinggal kita ganti saja M-nya ya. Oke, lalu kemudian FL per D kita hitung dari FL max per D1 dikurangi FL max per D2. Setelah ini F-nya kita tentukan dari diagram Moody atau dari formula Hallan atau formula Colebrook-White, lalu kita hitung L-nya. Jadi kalau FL per D diketahui, F tahu, D tahu, L-nya dapat kita tentukan. Jadi ini metode penyelesaian soalnya. Baik, penjelasan tentang aliran adiabatik dengan gesekan sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.